Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih banyak Buya sudah diberikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Buya, yang pertama, Satu aja boleh? Dipilih yang terbaik. ya ada sedikit. Jadi berlebihan tidak sih Buya kalau saya minta tolong ke istri kalau untuk persoalan ke anak-anak nih Buya. Pesan apa? Misalkan untuk persoalan di luar sholat agama, saya minta jangan terlalu keras gitu Buya dalam mendidiknya. Jadi dengan cara yang baik, Persoalan komunikasi agama. yang baik. Ya. Di luar persoalan agama atau di luar Jadi agama? kalau mengenai, saya pengen kalau mengenai sholat tegas. Tapi kalau di luar sholat, misalnya kenakalan-kenakalan anak-anak gitu ya, saya pengen yang perlahan-perlahan aja gitu Buya, yang baik-baik saja, komunikasi yang baik, yang enak itu. Saya salah nggak bilang begitu ke istri Buya? Baik. Terus saya nih anak ada 3, yang paling kecil itu 4 tahun Buya, yang paling besar kelas 6 SD. Nah kadang saya tuh pagi subuh bangun, lalu membangunkan anak yang laki-laki, kadang bangun kadang enggak. Misalkan enggak, saya bangunin istri untuk ngajak sholat berjamaah di masjid. Nah kadang-kala istri mau, tapi lebih seringnya nggak mau Buya, lebih seringnya nggak mau dengan alasan ini anak gimana seperti itu. Ya terus alasannya lagi tuh kalau istri sholat ke masjid tidak wajib, tapi hati kecil saya tuh kadang pengen ngajak istri tuh sholat sama-sama di masjid gitu Buya. Tapi di rumah tetap sholat kan? Gimana? Di rumah tetap sholat kan subuh? Di tadi rumah itu? sholat, ya. Terus anak saya nih yang pertama Buya, yang pertama itu kalau bangun siang terus Buya. Nah kalau kita bangunin itu suka ngamuk Buya. Yang umur berapa tadi? Umur 12 ya? Iya, kadang saya tuh ada rasa ini Buya. Jadi kalau bangunin pasti ngamuk, pasti ribut, pasti ngamuk Buya. Jadi saya tuh bingung kalau bangunin ngamuk, jadi suasana gaduh. Kalau tidak dibangunin saya kena salah juga. Nah itu Baik. solusinya bagaimana Buya? Terima kasih banyak nih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu kami tonjolkan dari apa yang Anda sampaikan adalah semangat Anda untuk membawa anak dan keluarga untuk bisa baik, termasuk dalam urusan sholat. Dan ini yang sudah banyak hilang dari hati hamba-hamba Allah yang katanya rajin hadir majelis sekalipun, sehingga tidak peduli dengan urusan sholat anaknya dengan alasan kasihan. Itu akan, tapi insya Allah istimewa Anda. Terima kasih pertanyaannya, semoga menjadi pelajaran buat yang lainnya, bahwasanya kita harus rindu membawa anak kita kepada urusan agama. Kemudian yang kedua, Anda niat baik, tujuan baik itu memang benar dan itu kebaikan, tapi Nabi mengajarkan cara yang baik itu harus diutamakan. Biarpun urusan agama ya jangan langsung dengan kekerasan seperti yang Anda sebutkan. Sama urusan agama atau selain agama, yuk kita biasakan bagaimana membawa mereka dengan cara yang manis dan lembut, hikmah. Sebisa mungkin itu harus kita hadirkan dalam keluarga kita. Ya, maka dengan membiasakan kita, ada memang satu model orang itu memang gayanya begitu cepat, sehingga ini menjadikan sebagian orang yang mungkin tidak terbiasa akan kaget, atau menjadikan watak seorang anak menjadi keras serupa dengan cara orang tuanya. Padahal kalau bicara tujuannya baik. Sementara anak itu belum mengerti, belum bisa membedakan antara hak dan batil. Yang dipahami seorang anak adalah muka seram bapaknya dan tidak seram, gitu saja. Sehingga kalau kita setiap saat ngomong kepada anak dengan bahasa kasar, sehingga di kedepan hari anak nggak bisa membedakan ini marah beneran atau enggak abah ini. Memang biasanya semacam itu. Akan tetapi jika semangatnya itu yang nggak boleh dirubah, hanya mungkin kita harus memulai. Mungkin kita membangunkan anak kita dengan pelukan, dengan guyonan. Harus kita perhatikan dulu kapan tidurnya juga. Kita kadang salah, tidak memperhatikan
waktu tidurnya, tapi kita hanya sibuk membangunkan waktu untuk sholat. Kita harus mempertimbangkan, makanya mainan anak-anak harus batasi, jam segini harus tidur sayang, supaya kamu nanti subuhan gampang. Anaknya kita tidur duluan, anaknya main sampai jam setengah 1, setelah itu jam 3, jam 4 suruh banguni, ya marah dia. Harus seperti itu, kita harus bisa menata termasuk mainan di rumah. Kemudian itu, kalau ternyata anak kok masih bandel-bandel bener dan sebagainya, ketegasan itu adalah bangun kesepakatan dulu dengan istri. Jadi tidak harus dengan kekasaran, tapi dirasa nanti mungkin sepakat, mah anak kita ini kok sholatnya susah banget nih, nanti kalau dia lagi bangun makan lagi duduk enak, yuk kita sepakat, kalau kamu tidak tetap sholat, takut umi abah nanti masuk neraka dosa, umi nggak mau nyapa kamu karena kamu orang tidak mau sholat sayang, tapi kalau kamu sholat sayang. Jadi kesepakatan kompak. Sebab yang jadi masalah kadang dalam sebuah rumah, ayah tegas, ibunya bilang, sudahlah nak, nggak apa-apa, memang abahmu dari dulu juga begitu. Nah, ini paling bahayanya ibu-ibu itu, begitu kan? Nah itu, ini repot, akhirnya ibunya itu jadi bidadari, abahnya jadi monster. Jadi harus kekompakan. Bahkan kalau seandainya Anda seorang istri menemukan suami marah dengan cara yang salah, peluk sang anak, katakan, maksud ayahmu benar sayang, ya, maksud ayahmu benar, dibesarkan hatinya. Kalaupun nanti harus mengingatkan suaminya di tempat yang berbeda, bang jangan gitu dong, gitu loh, jangan, apa itu jangan keras-keras ini ya, wah tambah seneng anaknya, asik, ya begitulah. Jadi memang ada tip-tip ya, trik-trik untuk sampai ke sana. Kemudian ini panjang karena dia membawa istri yang nggak mau bangunin anak juga tadi. Nah, Anda sebagai seorang suami, kadang urusan istri, subhanallah, istri itu luar biasa. Saya bayangin kalau saya harus ngendong bayi 9 bulan, kayaknya berat banget sih. Alhamdulillah saya jadi laki-laki ini nggak pernah hamil 9 bulan. Makanya suami itu harus ngerti beratnya dia, istri nyusui dia, bagaimana anak minum, apalagi masih ada yang berapa 4 tahun udah. Jadi mungkin kalau ada kekurangan istri bukan karena pemalas dia, ya kadang-kadang istrinya memang, apalagi mohon maaf tidak sholat subuh dia karena dia adalah lagi halangan. Sebagian wanita kalau halangan tuh hormon malasnya itu tumbuh nih, kebanyakan hormon malasnya ada, emosi juga kadang ada. Yuk kita pahami deh. Nah kalau ingin ingatkan istri jangan di waktu itu, ingatkan orang itu jangan di waktu dia melanggar, itu akan beralasan. Yuk namanya kalau bapak mulai tadi tidur saya kan, wah ramai. Jadi kalau nanti lagi makan bareng, lagi mesra enak ma gitu loh, yuk gitu. Jadi gimana semuanya proses kepada tujuan ini tetap indah seperti yang dijelaskan baginda Nabi SAW. Kemudian masalah sholat di masjid, ya kalau bisa, dalam madhab kita memang tidak wajib, tapi sebaik-baik sholat adalah di masjid. La sholat al-jaril masjid ila fil masjid. Orang tetangga masjid jangan sampai dong sholatnya tidak di masjid. Nah, tapi bagaimana istri seorang tapi laki-laki pun seandainya di rumah tetap upayakan bisa di masjid. Jangan tentang madhab Syafi'i jamaah nggak wajib atau tidak wajib fardhu ain lalu nggak sholat jamaah, berarti Anda tidak ngerti kemuliaan. Sebisa mungkin sholat di masjid berjamaah. Adapun istri di rumah, wahai para suami, Anda, saya kasih ilmu baru, bisa menolong istri Anda untuk sholat berjamaah di rumah. Jadi Anda mengulang sholat nemeni istri di rumah, itu kelebihan. Karena apa? Jika ada anak 4 tahun tinggal di rumah, sholat di masjid nggak khusyuk, anakku lagi ngapain? Lihat kondisi ya. Jadi semangat beragama itu boleh, tapi harus kita melihat situasi dan kondisi anak-anak kita, keluarga kita, supaya tidak, karakter kita tidak menjadikan agama itu menakutkan bagi sang anak. Sehingga anak nanti jangan sampai tumbuh agama itu apa? Marahnya abah nyuruh sholat saya, ibu jadi lagi capek-capek dimarahi gara-gara sholat, sehingga agama bagi seorang anak jadi menyeramkan. Itu nggak boleh juga. Baik, ini terima kasih atas pertanyaannya, ini jadi nasihat buat diri dan semuanya ya. Jadi untuk istri Anda temani sholat di rumah. Dalam madhab Syafi'i, dalam kan hampir jumhur semua mengatakan i'adah sholat, mengulang sholat untuk menolong orang lain itu boleh. Wah hebat banget tuh suaminya, habis sholat di masjid, ini sayang, ayo temani sholat berjamaah di rumah. Kalaupun anak laki-lakinya ya yang sudah dewasa, yang sudah mampu, diajak untuk ke masjid.
Tapi kalau masih bayi jangan nanti pagi-pagi digendong, ngerepoti nanti ya. Yang sudah umur 7 tahun ke atas, karena 7 tahun sudah harus mulai diajari sholat. Muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'in. Umur 7 tahun ajari sholat. Kalau sudah sampai 10 tahun pukullah mereka, hati-hati ini. Yang terlalu bersemangat pukul, siapin rotan segede, cepak-cepak gitu. Pukulan itu adalah di saat orang itu tampak lembut, maka di saat dia marah mukul kecil itu. Makanya kalau orang mukul anaknya dengan pukulan ringan, sampai sebagian misfak, sayang sini, Abi mulai kemarin tidak marah karena kamu belum sholat pagi, tapi sudah Buya kami ayah bangunin berkali-kali. Sekarang biar ayah tidak dimarahi, tidak dosa, maka kamu saya pukul nih, sini pukul 1 2 3. Tapi nanti kalau masih tidak sholat jadi gede nih. Dan tampakkan kalau kita lagi memukul dia adalah saya sakit nak kalau mukul kamu, karena kamu buah hatiku. Kadang sebagian orang terlalu semangat jedar-jeder, tebak-tebuk semuanya. Akhirnya anak betul sholat kalau ada bapaknya, nggak ada bapaknya alhamdulillah, itu juga nggak baik. Jadi bagaimana beragama anak kita itu atas kesadaran yang kita bangun dengan kelembutan yang kita hadirkan ini saja. Wallahu a'lam bishawab.